Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, bagi teman-teman pelamar P1, P2, P3 dan juga pelamar umum yang saat ini masih menemukan kendala, tidak mendapatkan informasi atau tidak bisa melanjutkan pendaftaran, sini kita akan menyampaikan rangkuman, yaitu teman-teman guru P1, P2, P3 dan juga P4 yang tidak mendapatkan informasi, serta salah satu upaya yang nanti bisa dicoba ya. Yang awalnya tidak mendapatkan informasi, ini nanti bisa mendapatkan informasi dan melanjutkan pendaftaran. Setelah mendapatkan notifikasi, informasi pada instansi ini sudah tidak tersedia. Misalkan untuk P3, kemudian pelamar umum, atau P2, atau juga pelamar prioritas 1. Bagaimanakah kira-kira informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Yang pertama yaitu untuk teman-teman pelamar prioritas 1. Ketika teman-teman pelamar prioritas 1 di sini sudah terbaca untuk instansinya, kemudian prodi didapatnya sudah terbaca, selanjutnya untuk sekolahnya sudah terbaca semuanya. Namun di sini mendapatkan tampilan yaitu mohon maaf, formasi pada instansi ini tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran pada bagian ini. Nah, di sini penyebabnya apa? Untuk penyebabnya ini adalah yang pertama. Ini perlu kita pahami bersama. Yaitu untuk teman-teman pelamar prioritas 1, yaitu yang tidak mendapatkan penempatan. Ini bisa jadi juga tidak linear antara mapel yang diajarkan sekarang dengan ijazah, maka akan berhenti pendaftarannya. Misalkan saya ijazahnya itu adalah PJOK misalkan, kemudian di Dapodik itu saya mengajarnya itu adalah guru kelas, sehingga dengan demikian ini dipastikan, ini sebagai contoh ya teman-teman dari kawan kami, ia tidak mendapatkan formasi. Ini kemungkinan besar yang bisa terjadi itu adalah seperti itu, dikarenakan untuk di tahun 2022 ini antara ijazah ini harus linear ya dengan mapel yang diajarkan sekarang. Kemudian yang kedua, ini tidak mendapatkan penempatan. Ini adalah linear antara mapel yang diajarkan sekarang dengan ijazah. Ini dicek masih ada formasi, maka bisa turun prioritas. Kalau misalkan teman-teman di sini meskipun ijazahnya itu enggak linear, namun di sini kalian bisa melakukan turun prioritas ya, asalkan masih ada formasi yang tersedia, sehingga nanti turun prioritas menjadi P2 maupun juga P3, sehingga nanti bisa melanjutkan pendaftaran. Kemudian yang berikutnya, dikarenakan tidak dapat penempatan ya, yaitu linear antara mapel yang diajarkan sekarang dengan ijazah, ini dicek sudah tidak ada formasi lagi, maka meskipun berhasil turun prioritas, maka tetap tidak dapat melanjutkan untuk proses pendaftarannya. Ini adalah untuk teman-teman P1. Nah, berikutnya di sini perlu kita ketahui bahwa dalam seleksi penempatan guru lulus passing grade atau P1 prioritas 1, dari total guru lulus PG 193.000 sekian, maka di sini untuk kebutuhannya itulah ada 169.078 ya untuk kebutuhannya. Yang mana di sini tersedia formasi ada 127.188, kemudian 41.892 ini tidak tersedia formasi. Kemudian tidak terdapat kebutuhan, ini ada sejumlah sekian. Makanya muncul berbagai macam notifikasi yang ada pada akun SSCSN bagi teman-teman pelamar prioritas 1. Selanjutnya di sini untuk contoh tampilan-tampilan dari teman-teman yang sudah lulus passing grade ya. Ya, mana untuk di sini yang pertama itu adalah untuk yang pelamar prioritas 1 yang mendapatkan penempatan, kita mendapatkan tampilan seperti ini, Anda mendapatkan penempatan. Untuk lokasi penempatan nanti akan disampaikan ketika pengumuman. Kemudian untuk pelamar P1 yang tidak dapat kebutuhan namun tersedia formasi atau mapel jabatannya, maka di sini akan ada tampilan seperti ini teman-teman. Nah, ini Anda tidak mendapatkan penempatan ya, namun Anda bisa turun prioritas ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, pelamar P1 ini terdapat kebutuhan namun Pemda tidak menyediakan formasi. Nah, atau tidak ada kebutuhan dan Pemda ini tidak menyediakan formasi, maka tampilannya ini sudah final seperti ini teman-teman. Jadi kita nggak bisa turun prioritas kalau yang tampilan ini ya. Nah, ini adalah yang pertama. Ini kalau kita dapat penempatan, nanti formasinya kita ditempatkan di mana, itu nanti kita tunggu pengumuman. Yang kedua, nggak dapat penempatan tapi kita bisa turun prioritas. Yang ketiga, kita nggak dapat penempatan dan kita nggak bisa turun prioritas dikarenakan untuk formasinya ini sudah habis atau tidak membuka formasi. Nah, selanjutnya untuk teman-teman pelamar prioritas kedua dan juga pelamar prioritas yang ketiga.
Nah, di sini banyak juga dari teman-teman P2 dan juga P3 yang ketika login ke akun SSCSN juga mendapatkan notifikasi, mohon maaf formasi pada instansi ini sudah tidak tersedia, sehingga kita ini tidak bisa melanjutkan pendaftaran P3K di tahun ini. Nah, untuk teman-teman pelamar prioritas kedua dan juga ketiga, nah di sini penyebabnya itu adalah yang pertama, kemungkinan besar ini adalah formasi di lembaganya ini sudah terisi. Namun dari P2 dan P3 nanti masih ada upaya-upaya yang bisa dilakukan ya, sehingga yang awalnya nggak dapat formasi bisa berharap nanti mendapatkan formasi. Tentunya itulah yang dikarenakan karena kesalahan data ya. Nah, penyebab yang pertama itu formasi di lembaganya ini sudah terisi oleh P1. Nah, misalkan di sana itu ada 2 formasi, kemudian yang satu ada P1, yang satunya itu adalah P3. Nah, maka kalau formasi hanya satu, kemungkinan besar itu nanti sudah terisi oleh P1 tersebut. Kemudian misalkan di sini ada Ibnu di sekolah A, itu ijazah matematika tapi ngajarnya seni budaya. Karena guru matematika di sekolah A itu berlebih, tapi di sekolah B ada formasi matematika. Namun di sana ada guru bukan PNS atau guru honorer matematika yang juga ngajar matematika. Nah, dengan demikian apakah Ibnu ini dapat mendaftar? Tentu saja ini tidak boleh mendaftar ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian yang kedua, instansi ini tidak membuka formasi. Nah, tidak buka formasi untuk mapel kita misalkan. Nah, seperti itu. Sama halnya teman-teman saya itu yang bahasa Inggris ya. Yang bahasa Inggris itu tidak ada yang bisa mendapatkan formasi. Dikarenakan memang tidak ada untuk formasi bahasa Inggris ketika ini. Kemudian berikutnya inilah ijazah tidak linear. Seperti yang kita ketahui untuk pelamar P2 dan P3 ini adalah nanti melakukan mengikuti seleksi verifikasi dan kesesuaian, yang mana di sana itu nanti akan dicocokkan juga antara mapel yang kita ampu dengan ijazah kita, apakah linear ataukah tidak. Maka kemungkinan juga di sini dikarenakan ijazah yang tidak linear. Atau juga yang keempat inilah terdapat permasalahan data. Nah, untuk di bagian yang keempat ini adalah permasalahan data, ini yang masih bisa diupayakan ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ketika teman-teman coba perhatikan, teman-teman itu di sini tampilannya bagaimana? Pada bagian ketika teman-teman di sini sebagai P3 atau P2, ketika login ke akun SSCSN di sini ada tampilan mohon maaf formasi pada instansi ini sudah tidak tersedia. Anda nggak dapat melanjutkan lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini dicek untuk jabatannya ini kosong, kemudian prodi pada Dapodik ini juga kosong, ini tentunya menjadi penghambat sehingga kita muncul notifikasi yang ada di bawahnya. Nah, di sini solusinya teman-teman silahkan yang pertama periksa verbal ijazah ya. Diperiksa verbal ijazahnya, login ke Info GTK. Apakah di verbal ijazah Info GTK ini sudah verbal ataukah belum? Apakah sudah verbal? Namun di sini status verbalnya ini masih menunggu proses pemeriksaan. Kalau misalkan teman-teman tampilan seperti ini, kalian cek di Info GTK menunggu proses pemeriksaan, maka dipastikan teman-teman ini nggak akan bisa muncul ya di sini. Selanjutnya di sini sudah saya buktikan sendiri. Nah, kemudian teman-teman kalau misalkan masih menunggu seperti ini, teman-teman silahkan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan ya, secepatnya. Nah, secepatnya koordinasi dengan Dinas Pendidikan, meskipun metode verbalnya upload, nanti diminta untuk menyetujuinya, sehingga nanti untuk status verbalnya dari awalnya menunggu proses pemeriksaan ini menjadi status verbal selesai. Dengan demikian nanti di sini nanti akan bisa berubah. Kalau status verbal kita udah selesai, yang awalnya di sini nggak terbaca, jabatan nggak terbaca, prodi nggak terbaca, sekarang terbaca dan kita bisa melanjutkan untuk pendaftaran. Sehingga notifikasi mohon maaf formasi pada instansi nggak tersedia ini sudah akan hilang ya. Nah, itu teman. Yang kedua, silakan teman-teman lengkapi data penugasan yang ada di Dapodik. Teman-teman itu mengajar kelas berapa? Nah, seperti itu. Kemudian riwayat-riwayat pada pendidikan, riwayat pada penugasan tersebut silahkan dilengkapi dengan selengkap-lengkapnya. Kemudian jika teman-teman ini memiliki penugasan di guru di sekolah non induk ya, ini silahkan sementara dihapus dulu ya. Nah, ini adalah dikarenakan nggak boleh double counting dalam bagian ini. Jadi kita itu hanya satu guru satminkal saja. Misalkan saya itulah guru agama di SDA, kemudian saya diminta bantuan untuk mengajar di SDB juga, itu dalam 1 hari. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita masukkan data Dapodik ke semua SD-nya, meskipun ada induk dan non induk, ini akan bermasalah. Silahkan dihapus dulu untuk yang non induknya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang masuk ke dalam kategori pelamar umum. Nah, pelamar umum di sini teman-teman
Tentunya kalau misalkan mendapatkan tampilan bahwa kita nggak dapat formasi, maka di sini dipastikan penyebabnya itu adalah yang pertama, instansi tidak membuka formasi dan formasi itu sudah terisi oleh P1, P2 maupun P3. Meskipun nggak digeser, namun formasi itulah yang diambil, teman-teman.